Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba syuting bersama Ki Adek Ya, dan saya dari Om Cakra. Hari ini kita tidak bersama-sama dengan Om Semar dan Bang Ridra. iya. Nah, Bang Ridra dan Om Semar lagi tugas ya, Tugas lagi sibuk keluar kota. sibuk keluar kota. Jadi kita aja nih berdua Ya. bersama Ko Yunyun ini sebagai kameramen. Oke, kita berusaha untuk menanggapi ramainya akhir-akhir ini di dunia maya mengenai hilangnya Kak Eril ya, Iya. putra dari Pak Ridwan Kamil. Oke. Di sini dikandung maksud adalah bukan kita mau pansos atau cari perhatian, tapi kita cuma berusaha membantu sebisa kita, karena kita bukan orang yang berkelebihan sehingga kita bisa berangkat ke Swiss. Iya, betul. Sebisa mungkin kita memberikan sumbangsih pada rekan-rekan smart people dan penonton YouTube kita. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, ya deh, kira-kira nih untuk kita atau Ki Adek membantu diperlukan ilmu khusus atau masih bisa pakai ilmu yang lama ya, Rogo Sukmo? Karena ini update dan secara online, secara langsung kita lakukan dengan kejadiannya juga kejadian saat ini, itu saya menggunakan keilmuan lain. Oke, Ya, namanya apa? Pancawayang. Pancawayang. Iya. Itu kira-kira ilmu baru apa ilmu lama? Oh, kuno, udah lama. Cuman memang apa yang saya pelajari ini adalah saya newbie juga di ilmu Pancawayang karena beberapa tahun kemarin saya olah batin terus untuk mendapatkan kesempurnaan. Cuman memang sangat berat sekali untuk melakukan di zaman ini, di zaman sekarang, karena lelaku yang harus dilakukan juga sangat berat sekali. Jadi saya mencoba semaksimal untuk tetap bisa mengambil sebuah keilmuan itu. Oh. Terlalu berat di zaman sekarang artinya apa? Iya, syarat-syaratnya atau Salah satu syarat-syaratnya seperti saya harus puasa di atas pohon, ya kan, yang tanpa harus makan di hasil dari pohon itu sendiri. Kalau sekarang kan nggak mungkin, saya di atas pohon aja nanti diterakin orang, wah ngapain di pohon lama-lama gitu. Apalagi ini harus 40 hari saya di atas pohon. 40 hari atas pohon? 40 hari dan harus makan dari hasil yang dihasilkan dari pohon itu. Jadi nggak boleh ada kiriman makanan segala macam. Iya, artinya kalau itu pohon nggak ada buahnya ya daunnya gitu. Daunnya atau misalnya semut atau apapun binatang yang ada di situ boleh kita makan. Oh gitu, 40 Iya, hari? 40 hari. Waduh, waduh. Iya. Itu kan sulit untuk di zaman sekarang. Iya, dilakukan. itu pohonnya udah jarang ya kan? Iya. Sudah gitu banyak Android kan? Iya. Itu banyak panggilan gitu. Banyak kan? panggilan, Iya. repot. Juga banyak tetangga, ngapain di pohon terus Iya, gitu betul. kan. Kalau jempuran gua gitu ya. Iya, pengintipin kan. Bener-bener. Jadi kalau bisa dijelaskan sedikit detail keilmuan Pancawayang itu apa ya? Karena banyak yang newbie juga nih, sama baru tahu, saya juga baru dengar itu. Iya. Karena setahu saya ada ilmu tuh namanya PMP, PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Beda, bukan Beda, ya? pancanya sama. Iya. Iya. Jadi Pancawayang ini adalah ilmu membelah diri. Membelah diri. Jadi saya bisa membelah diri saya sesuka saya pergi kemana. Misalnya saya di Jakarta, saya mengetahui keadaan orang tua saya di Pati atau orang tua saya di Bandung, itu saya langsung berangkat ke sana. Dengan keilmuan tersebut saya bisa melihat keadaan detik itu juga keadaan beliau yang di sana. Oh gitu. Iya. Tapi yang kita tengokin, yang kita hadirkan itu, kita datangi, tahu kehadiran kita gitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat. Kalau memang dia bukan indigo atau dia biasa saja mungkin nggak bisa melihat, tapi kalau ada indigo mungkin bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah binatang peliharaan juga mungkin bisa lihat itu, sama makhluk-makhluk gaib. Oh, Iya. seperti itu ya? Iya. Berarti itu sama aja kayak ilmunya yang dimiliki sama Rahwana bukan? Bukan ya? Mirip, benar.
apa rawarontek kayak apa? Kalau Rahwana itu kan memang ilmu rawarontek kan sebagian dari ilmu Batara Karang, yaitu ilmu abadi. Ya itu memang ya sama-sama kuno, miripnya adalah kekunoan dari ilmu tersebut. Gitu. Hari kayak gini masih ada tuh Ki, yang menguasai Banyak, ilmu itu, banyak kan? sekali. Kitab-kitabnya masih ada gitu. Kalau kitab-kitabnya saya tidak meyakini itu masih ada apa enggak, tapi dari guru-guru yang masih memiliki ilmu ini, yang masih melakukan olah batin ya, yang diturunkan juga kepada anak-anak zaman sekarang yang mau lelaku, yang mau belajar, itu masih ada. Oke. Berarti kehadirannya itu kita bisa pilih lokasinya gitu ya. Ya betul. Tergantung kita mau kemana. Walaupun kita belum pernah ke sana gitu. Let's say kita mau mencari KRL ya. Betul. Kita belum pernah sama sekali ke Swiss. Kita gitu. walaupun belum pernah ke Swiss, karena beruntungnya di zaman modern ini kita punya YouTube atau apapun yang kita bisa lihat lokasi, ya kan. Lokasi suatu tempat itu kita bisa Map. berangkat ke sana, atau map. Kalau zaman dulu mungkin kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu, denger aja belum pernah, apalagi melihat, itu agak sulit. Tapi kalau sekarang kan karena lewat media sosial kita bisa mengetahui seluruh tempat itu, kita bisa berangkat ke sana. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke. Menarik sekali. Tapi artinya seandainya ini kita lakukan besok, ada kita kan rencana besok tuh, Iya. ada yang hari Jumat ya. Iya. Besok. Berarti ada semacam ritual khusus atau pembelian apa? Kalau ritual khusus paling malamnya saya ritualin dulu untuk biar lebih sempurna, dalam arti kata sempurna pergi dan sempurna pulangnya. Jangan sampai saya pergi nggak bisa pulang-pulang gitu. Begitu ya? Bisa Iya, begitu ya? iya, kan sukmo saya yang berangkat. Nanti kalau nggak balik repot. Oh iya benar. Saya berarti nggak usah ikut syuting lah besok ya? Ikut dong, Oh, ikut ya? ikut tetap. Iya wes Pak. Oke. Ya. Kalau begitu ada pesan-pesan khusus mungkin untuk ke keluarga yang ditinggalkan atau apa? Kalau ketabahan mungkin mereka lebih tabah dari pada kita Kita-kita semua, betul. Kalau ketabahan, yang penting adalah tetap keimanan dan kesabaran. Semua hal ini bukan sebuah kebetulan. Semua ini terjadi adalah karena sebuah kehendak yang maha besar. Siap. Moga-moga apa yang kita kerjakan mendapat pahala. Amin. Kita bisa segera menemukan lah ya. Amin, amin ya. Nah, itu berat sekali smart people apa yang yang sedang dihadapi oleh Pak Ridwan Kamil dan Ya. keluarga gitu. Oke, ada lagi sebelum penutupan Ki Adik? Udah itu aja. Oleh karena itu sebelum kita mulai, saya akan berbincang dulu dengan narasumber kita, yaitu Ki Adek. Assalamualaikum Ki Adek. Waalaikumsalam. Bisa diceritakan sedikit Ki Adek, kira-kira nih Kak Eril ini kondisinya sekarang di mana, seperti apa, dan apa yang bikin kira-kira jasadnya tidak ditemukan atau sulit ditemukan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi semalam saya coba Rogo Sukmo dan saya berangkat ke lokasi pencarian dari anak kesayangan dari saudara Ridwan Kamil. Saya melihat di sungai yang sangat deras itu memang dipimpin oleh makhluk goib yang sangat tua, yang purba, yang berbentuk ular, dan salah satunya penyebabnya, mudah-mudahan nggak tersinggung keluarga Bapak RK kalau saya menyebutkan ini. Jadi KRL ini Om Cakra itu ditutupi oleh makhluk besar berbentuk ular. Goib atau nyata? Goib, Oh, goib. goib ditutupi agar tim pencari agak kesulitan untuk mendapatkan sosok dari KRL itu sendiri, atau memang sudah meninggal atau insya Allah masih hidup. Jadi memang ini adalah perkara goib, jadi memang sulit untuk diverifikasi. Tapi saya sendiri sebagai praktisi meyakinkan itu, dan saya hari ini mencoba untuk berkomunikasi dengan Delzabab, itu ada salah satu nama dari jin di sana, untuk
melepaskan apapun kondisi dari anak dari Bapak RK. Loh, kira-kira nanti kita bisa tahu juga apakah tujuan aslinya Dal Zabab ya itu melakukan hal itu, kita bisa dapat juga informasinya gitu. Insya Allah bisa saya memberikan informasi itu dan saya tanya, tapi kalau memang kira-kira ini adalah hal sensitif mungkin akan saya tutupi, saya nggak akan ceritakan secara on cam di YouTube. Oke, berarti ada kemungkinan juga bisa yang bersangkutan Dal Zabab ini bisa memberitahukan lokasi langsung keberadaan dari KRL ya. Kalau lokasi saya sudah mendapatkan ya. Oh gitu. Permasalahannya adalah sekarang dia belum mau untuk melepaskannya. Oke, Sampai pihak tim SAR di Swisana mendapatkan keadaan KRL hidup ataupun mati. siap. Oke, kalau gitu Smart People, Adek sedang bersiap-siap untuk melangsungkan komunikasi dengan sosok Dal Zabab yang goib ya. Ya, betul. Oke, bisa dimulai. Ya, Adek. bismillah. Balikin anak itu, Sabab. Balikin anak itu, Sabab. Dia bukan milikmu. Dia punya bangsa kami, bangsa Nusantara, Sabab. Ini Sabab tidak mau. Balikin. Alasannya apa? Dia senang anak ini. Ku tunggu 7 hari, Sabab. Ku sikat kamu. Kami bangsa Nusantara. Sabab. Saya tidak takut. Kami tidak takut. Saya akan kusikat kamu, Sabab. 7 hari, Sabab. Saya Smart People, Adek sepertinya meninggalkan tubuhnya nih. Entah ini Rogo Sukmo atau ilmu yang lain, nanti bisa diperjelas setelah Adek kembali. Kita nungguin Adek banget apa gimana? Perlu air? Enggak apa. Aduh, apa ini dia bengkakan busuk. Ini apa? Jadi Tarik nafas dulu kan lu. Jadi tadi dia sempat bicara nggak jelas bahasanya mengenai alasan dia untuk menculik. Cuman dia saya ancam kalau 7 hari ini dia nggak ngebalikin, saya bilang sama dia, saya akan bawa pasukan yang besar untuk menghancurkan kamu. Saya akan hancurkan kerajaan kamu di sana. Saya bilang gitu. Kita bicara sama entitas yang usianya berapa sih? Sekitar 6.000 tahun. Oh, sure. Jadi memang bahkan bisa lebih. Dia ngaku 6.000 tahun, tapi perkiraan saya itu lebih. Mungkin dari keberadaan bumi ini dia sudah ada juga. Dia adalah salah satu anak cucu dari iblis laknatullah yang telah mendiami tanah Eropa, khususnya di daerah Swiss dan sekitarnya sampai ke Jerman dan sebagainya. Pokoknya sealiran sungai itu. Saya bilang kami bangsa Nusantara nggak takut. Dengan apapun caranya kami akan sikat, jangan macam-macam dengan bangsa kami. Saya bilang gitu. Jadi nanti goib-goib di sini juga akan saya kumpulkan untuk menyerang Lazar. Oh, kira-kira efeknya apa tuh kalau dia nggak kasih? Kalau nggak kasih perang,
Jadi saya tunggu 7 hari ini. Kalau dia tidak mengembalikan dalam keadaan apapun saudara kami, saya nyatakan perang. Jadi kondisinya sesuai dengan yang sudah warga deklarasikan bahwa KRL sudah meninggal. Sejujurnya iya. Tapi saya melihat, mohon maaf sekali, saya lihat kondisi dari Khorin adalah pendamping manusia, itu sedang duduk di bawah pohon, pakaiannya terlepas ya, terlepas mungkin karena hanyut, jadi dia hanya menangis, menunggu. Tapi alhamdulillah banyak doa dari seluruh rakyat Indonesia mendoakan, jadi dia lebih terpayungi, tidak diganggu oleh si Khorin ini, tidak terganggu oleh masyarakat. Jadi kita kira-kira Smart People sekilas seperti yang sudah dijelaskan oleh Kadek, bahwa memang kondisinya dalam tahanan ya. Ya. Bukan tahanan, jadi dikuasakan, betul, karena memang saya juga nggak tahu kenapa dia sangat menyukai. Sebabnya ada, tapi saya nggak bisa ceritakan di YouTube. Oke. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Noto hati benuri pemuti, noto lihat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto pola benora sa.